Sahabat Bawaslu, isi kabar Taka. Baik, jumpa lagi bersama kita di Adopsi, ada obrolan seputar demokrasi. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang peserta SKPP yang lolos ke tingkat menengah nih. Oke, langsung saja. Mbak, siapa namanya? Ya, nama saya Anissa Ramadan. Anissa Ramadan, yang dipanggil Ica sih, teman-teman lebih sering manggil Ica. Ica, oke. Nah, langsung saja kita ini Mbak ya, ngobrol lah. Saya manggil Mbak atau kayak apa ya? Mbak aja kali ya? Panggil Ica aja mungkin Bang, biar lebih akrab. Oh, ada Ica. Oke lah. Boleh. Ya, Ica nih. Tinggal di mana? Ica tinggal di Sepan, Bang. Abang tahu Sepan nggak sih? Tahu lah, Sepan. Iya, kebanyakan orang itu kayak nggak tahu gitu Sepan itu di mana gitu. Saking terdalamnya nih teman-teman Sepan itu, sampai banyak orang yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu ya. Seakan-akan bukan dari PPU gitu. Ya, Padahal masih di PPU juga. Gitu. Oke nih. Bahas tentang SKPP ya. Alasannya kenapa sih kemarin kok mau ikut SKPP gitu loh? Sebelumnya tuh nggak pernah tahu kalau misalkan Bawaslu itu punya kegiatan SKPP ini gitu, Bang. Teman-teman tuh sering bahas tentang SKPP ini, cuman Ica karena emang pada dasarnya basicnya bukan anak hukum ya, Bang ya, jadi kayak kurang menarik gitu sih, apa sih SKPP ini gitu. Lagi pula ya udah pemilu aja kali, ya, ngapain nyoblos pulang gitu ya. Iya kan, kayak yang nggak penting juga, lagi pula yang dibutuhkan suaranya, ngapain sih ikut-ikut kayak gini, ya kan berpikir gitu, seperti itu. Ya. Tapi lebih ke kayak sebelum kita masuk ke kegiatan SKPP kan kita diajak nih jalan-jalan ke Bawaslu dan sebagainya kan. Kita ngobrol tuh, ada Bang Fauzin juga, ada Abang juga kan, banyak yang orang-orang hebat lah ya berbicara tentang SKPP tuh memuat tentang ini loh, tentang itu loh gitu. Nah, karena Ica emang pada dasarnya bukan backgroundnya dari hukum, jadi kayaknya menarik nih kalau misalkan out of the box gitu, berbicara tentang hukum yang emang pada dasarnya nggak pernah tahu tentang hukum gitu. Jadi ya udah, kenapa enggak, ketika ada wadah dan diberikan, kenapa nggak diambil gitu, kan nambah ilmu juga. Iya betul. Apalagi kalau nambah wawasan kan kayak gitu tentang ya apapun. Saya yakin juga banyak hal yang akan dibahas nanti di SKP, yang akan kita bahaskan tentang SKPP tadi. Nah, kemarin kan sudah ngikut yang di ini ya, yang digerogotkan kemarin kan, yang tingkat dasar itu. Iya, ikut. Nah, ketika ikut ya di tingkat menengah ini gimana perasaannya? Ya kayak gimana ya, Bang? Kalau misalkan berbicara tentang gimana perasaannya, pasti bangga lah. Ya gimana ya, orang belum tahu apa-apa tentang pemilu, nggak pernah tahu tentang SKPP dan sebagainya, tiba-tiba mengikuti dengan hikmat, mengikuti dengan prosesnya, dan ya banyak ilmu yang didapat juga. Dan saya bisa buktiin gitu, kalau misalkan lo ini loh aku juga bisa loh di menengah, walaupun aku nggak tahu tentang apa itu karena aku mencoba untuk kayak mempelajari di tingkat dasar kemarin, kayak ya udah coba untuk pelajari tentang ini loh, progresnya seperti ini loh, masalahnya itu ini loh dan sebagainya, dan nunjukin kalau misalkan kemarin itu memang benar-benar mau ikut sampai akhirnya emang bisa, ini loh kualitasmu, kamu masih mampu untuk di menengah gitu. Berarti gini, lebih tepatnya mungkin begini, siapapun bisa, ya kan, benar. Dengan catatan dia mau, nah, kan kayak gitu. Selanjutnya apa yang didapat saat SKPP tingkat menengah nih? Sebenarnya lebih ke kayak teknis ya, Bang ya. Kalau misalkan berbicara tentang SKPP tingkat dasar, pasti berbicara tentang kayak ya udah, ini kulit-kulitnya demokrasi itu seperti ini dan sebagainya. Iya. Tapi kalau kalau di SKPP menengah ini lebih ke kayak prosesnya lebih bertahap gitu, Bang. Dari awal kegiatan itu tuh dijelasin dulu. Pembukanya dengan manis itu seminar, Bang. Jadi kayak seminar tentang demokrasi dan kepemiluan dan sebagainya. Setelah kita istilahnya general review tentang materi kemarin di dasar, kita udah mulai memasuki lagi nih. Kemarin pelajaran tentang demokrasi dan pemilu di dasar itu hanya kulitnya, sekarang lebih ke kayak teknisnya seperti ini gitu. Lebih mendalam lebih mendalam lagi gitu, pembahasan di menengah ini. Juga di menengah ini kegiatannya lebih bisa dibilang lebih fokus kepada implementasi. Jadi setiap materi yang dibawakan itu langsung ada tindakannya, yaitu forum grup diskusi, dan juga ada beberapa kegiatan atau beberapa momen yang kita melakukan praktek langsung. Jadi habis
dapat materi langsung dipraktekkan kayak gitu ya. Iya benar-benar. Keren. Itu lah. Keren sih, kayak ternyata sedalam ini ya di SKPP ini. Saya pikir cuman ya udah kamu tugasmu kamu belajar tentang kulitnya, setelah itu udah gitu. Udah ya, nggak ada output yang jelas kan kayak gitu. Benar. Oke. Nah tadi setelah mendengar ini apa namanya, bahwasanya di SKPP tingkat menengah ini asik nih ya, dapat materi, ada seminar dan langsung dipraktekkan, diskusi dan sebagainya. Nah menurut Ica nih, apa yang paling materi apa yang paling betul-betul kayaknya dapat banget nih feel-nya nih gitu? Itu materi tentang keterlibatan masyarakat, khususnya itu yang menurut Ica sangat menarik itu tentang komunikasi dan media sosial, Bang. Media sosial. Ya. Itu tuh menurut Ica tuh seperti gini, ternyata tuh berdampak juga ya sosial media ini untuk pencegahan gitu. Contohnya kayak mungkin jadi ini Ica kaitin sama tugasnya Ica kemarin nih. Kita ada disuruh buat kayak sebuah jurnal bebas, temanya itu tentang demokrasi dan pemilu gitu. Ica mengangkat sebuah tema tentang pengaruh media sosial terhadap sosialisasi pemilu gitu. Ica beranggapan gini, di zaman kita ya, siapa sih yang udah megang gadget gitu? Siapa sih yang gak punya sosial media? Siapa sih yang gak punya akun gitu? Ya bahkan lebih dari satu akunnya. Ya bener Bang, kayak ya kadang tuh ada orang-orang tuh yang udah punya Instagram, punya Facebook, semua dia punya gitu. Tapi kan sekarang ini kebijakan dalam penggunaannya kurang kan Bang. Nah menurut Ica tuh sosial media ini tuh berpengaruh besar loh untuk apa ya? Untuk untuk pemilu sendiri, khususnya di sosialisasi, edukasi dan informasi Bang. Karena melihat dari target sosial media ini anak-anak muda, dan memang pada dasarnya belajar tentang SKPP ini tentang bagaimana menanamkan diri sendiri bahwa aku harus berpartisipasi nih untuk pemilu, ikut andil kan kayak benar, gitu ya. Karena ya kalau misalkan bukan anak muda sekarang yang dipupuk, kualitas kedepannya bakal nggak ini Bang. Iya. Berarti gini maksudnya, sosmed tadi sebagai media ya kan untuk melakukan apa namanya ya sosialisasi, himbauan kepada ini apa namanya akun-akun itu kan kayak gitu. Oke Cak, tadi kan sudah kita bahas nih banyak hal tentang materi dan sebagainya. Nah setelah mengikuti SKPP itu outputnya apa nih gitu? Lebih ke, jadi kemarin Ica nanya, kita ini setelah SKPP itu mau kayak mana sih? Apa sih wadah untuk kita gitu? Lantas kalau misalkan kita belajar kayak gini, apa bedanya kita dengan masyarakat biasa? Masa kita cuma kayak gini aja, nggak ada wadah gitu kan? Istilah kayak gitu. Nah, terciptalah setelah SKPP berjalan sampai akhirnya tuh ada pembahasan kalau misalkan, dari SKPP ini kita harus membuat komunitas. Jadi kita membuat komunitas dengan nama Resentif. Resentif ini ya. Resentif ya. Iya. Berdasar Resentif ini untuk anggotanya sendiri itu ya kader-kader dari kita ini, dari yang memang udah pernah dikader oleh Bawaslu. Oh ya udah Purna. Ya benar, Purna. Mau dari Purna di angkatan kita, mau dasar, mau menengah, mau yang sebelum-sebelumnya juga kita ajak. Hanya saja memang pada dasarnya si Resentif ini timbul dan muncul komunitasnya setelah adanya SKPP menengah di tahun ini, di angkatan kita ini. Ini sudah angkatan yang ketiga ya? Iya Om. Iya benar. Ketiga kan? Ya itulah. Sebenarnya ini juga berangkat tentang kayak tindak lanjut kita gitu setelah kita ikut SKPP ini, masa udah stagnan gitu kan? Apalagi gitu setelah kayak gini, feedback kita untuk Bawaslu setelah Bawaslu memberikan kita ini apa gitu. Dan balik lagi karena memang pada dasarnya tugas kita sosialisasi, edukasi dan informasi kan ya Bang ya. Ya harusnya komunitas ini memang ada, dan alhamdulillah dari kegiatan SKPP ini muncul, difasilitasi lah istilahnya, difasilitasi untuk adanya komunitas. Gitu. Berarti setelah ini setelah SKPP ada wadah ya kan? Iya, wadah baru. Nah itu wadah itu tadi namanya apa? Resentif. Ya. Nah itu lebih mau ngapain sih gitu loh maksudnya? Mungkin lebih ke pergerakan-pergerakan kecil untuk si kader-kader dini ini mensosialisasikan untuk tujuannya mencegah adanya pelanggaran pemilu kepada masyarakat khususnya. Karena edukasi itu masih kurang gitu Bang. Berangkat dari adanya organisasi ini pula harusnya
dengan adanya bukan organisasi, dengan adanya komunitas ini harapannya ke depannya masyarakat itu bisa melek bahwasanya pelanggaran ini nggak boleh lagi terjadi gitu. Jadi pemberian informasi yang gimana ya? Informasi yang kita dapatkan atau ilmu yang kita dapatkan itu bisa tersalurkan juga dengan adanya resentif ini. Tapi nggak berbicara tentang kita membantu Bawaslu aja, tapi kita juga nanti bakal membantu KPU dan sebagainya. Jadi resentif ini tuh berdiri sendiri bang sebenarnya. Kita tuh walaupun kita berdirinya karena adanya SKPP ini, tapi nggak memungkiri juga kita bakal bergerak di luarnya gitu, bukan dari Bawaslunya doang. Berarti lebih kayak gini ya. Berarti lingkupnya lebih luas mungkin. Iya, benar. Nggak cuma pengawasan tapi juga lebih kepada demokrasi seutuhnya kan kayak gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Berarti melalui media sosial juga kan, maksudnya mungkin postingan-postingan yang lebih menarik, bermanfaat, edukasi tadi kan kayak gitu. Oke. Tadi sempat ada dibahas masalah tugas buat jurnal ya. Jurnal. Nah, buat jurnal. Itu apa sih yang diangkat isinya tentang, misalnya konteksnya apa gitu loh? Sebenarnya kalau misalkan dikasih tugas yang kemarin tuh konteksnya besar bang, jadi tentang demokrasi dan pemilu. Cuman yang balik lagi yang Ica angkat tadi itu adalah pengaruh sosial media terhadap sosialisasi pemilu. Ica angkat tentang apa aja sih yang memang sekiranya pada saat ini tuh berpengaruh besar untuk pemilu. Nah, sosialisasi melalui sosial media ini, karena kalau kita berbicara tentang sosial media jelas ya, untuk penikmat atau pengguna sosial media itu dari kalangan umur dewasa, remaja, anak-anak bahkan udah punya TikTok gitu kan ya bang, ya akun-akun kayak gitu. Nah, setidaknya dengan menggunakan sosial media ini jangkauannya juga luas. Jadi jadi Ica berpikir kayak harusnya tuh dengan adanya sosial media, Bawaslu khususnya, terus KPU dan sebagainya gitu kan, bisa melakukan sosialisasi, pemberian informasi, bahkan edukasi gitu, untuk mencegah hal itu. Dan juga mengingat ada juga sih dampak negatif positifnya tentang kita menggunakan sosial media. Ketika kita menggunakan sosial media itu dengan bijak ya akan berhasil baik juga. Ya benar, kalau misalkan negatif ya negatif. Nah ya dari kita sendiri kan bang ya, gimana caranya? Benar itulah. Makanya Ica angkat, harusnya juga ini saran sih bang, izin memberi saran nih. Boleh. Buat terkait tentang podcast ini juga kan, sosial media nih. Ya salah satu konten yang sangat amazing lah. Ya menurut saya tuh gini bang, harusnya itu wadah-wadah sosial media ini lebih dikhususkan kepada targetnya siapa dulu gitu. Kalau berbicara tentang sosial media itu kita harus jelas dulu targetnya ke siapa, untuk menciptakan konten yang memang harus dikonsumsi oleh siapa. Ketika kita sadar targetnya tuh siapa, kita bisa membuat konten yang memang pada dasarnya mudah dicerna oleh dia. Contoh, kita menggunakan media seperti gambar untuk orang-orang yang memang kurang minat membaca atau ya, jadi sosial media ini dikemas sedemikian rupa lah biar orang-orang itu yang awalnya tidak peduli dan tidak akan menggubris tentang politik, akhirnya menarik karena kontennya juga menarik. Harusnya seperti itu sih bang. Ya ini sih juga memang ada lagi tambahan, sosial media kan juga kayak gini semua ya, mau Facebook, IG, YouTube atau TikTok tadi kan juga pengguna ini kan juga bakal mencari apa yang dia butuhkan sebenarnya. Misalnya dia butuh informasi soal apa, dia bakal cari kan kayak gitu. Makanya ada kaitan juga ketika kita menampilkan postingan-postingan yang kayaknya bagus nih ya kan. Nah, mereka juga pasti akan tertarik soal itu. Iya benar. Ya Ica sendiri pengguna sosial media bakal bosan ketika ngeliat ya udah pamflet isinya catatan kayak udah gitu kan, kayak apa juga yang mau dibaca, bosan juga kayak begini juga saya nggak perlu di sosial media ada gitu. Harusnya dengan hal yang menarik. Oh ini toh ternyata menarik juga ya untuk dibaca, wah menarik, enak untuk dilihat. Setidaknya dengan konten-konten kreatif itu yang awalnya nggak peduli tentang politik jadi peduli politik karena kontennya gitu. Harusnya kayak gitu sih bang. Lumayan sih pengaruhnya sosial media ini, apalagi untuk edukasi. Ya sangat besar memang zaman-zaman sekarang. Lanjut ya, ini pengaruh SKPP di di masyarakat ke depan. Kira-kira apa pendapat Ica soal itu?
berbicara pengaruh SKPP ini ada untuk masyarakat gitu. Iya. Kalau menurut Ica SKPP ini sangat berpengaruh gitu. Balik lagi ya, karena dari awal Ica bilang Ica bukan background hukum, tapi karena ada SKPP ini jadi Ica tahu ya kan, harusnya kayak gitu. Nah, dengan Ica di kader dan teman-teman di kader ini, ketika kita bisa menyebarkan informasi kepada masyarakat banyak, harusnya ini bisa mencegah untuk adanya pelanggaran pemilu gitu. Dan wadah ini menurut saya sangat the best lah. Untuk siapa sih yang nggak bisa di sini? Disabilitas bisa masuk, wanita juga ada waktu, ada wadah gitu kan. Ada siapapun sebenarnya. Iya benar-benar, itulah. Jadi kalau dibilang pengaruhnya sebesar apa ya, kita nggak tahu ya sebesar apa pengaruhnya. Tapi kalau misalkan dilihat dari sekarang, itu harusnya berpengaruh besar. Ya ini juga yang diharapkan juga, saya yakin alumni SKPP ini kan menjadi pionir ya pengawasan, ya minimal di lingkungan keluarga, ya kan lingkungan sekitar, teman-teman nongkrong, di sosmed juga dia aktif, ya kan memberikan semacam pencerahan dan edukasi kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ini Cak, mau nanya nih tentang pandangan tentang demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Ya inilah ya, mungkin PPU ada kaitannya kan kayak gitu. Apa yang Ica lihat dari itu? Ya kalau berbicara tentang demokrasi sensitif ya Bang ya. Tapi kalau misalkan Ica nggak bersuara pun ya jangan juga gitu. Tapi kalau misalkan berbicara tentang demokrasi itu pada dasarnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, bukan sih Bang? Betul. Tapi menurut Ica pada saat ini tuh nggak kayak gitu konsepnya. Yang berkuasa, yang punya uang, itulah yang berkuasa gitu kan ya. Tapi ya harusnya sih dengan adanya SKPP ini, apalagi terkhusus dengan demokrasinya pemilu, ya itu harus diperbaiki sih Bang, harusnya. Apalagi dengan diskusi-diskusi kemarin itu udah banyak sekali solusi-solusi yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Harusnya demokrasi pemilu itu seperti apa, demokrasi di Indonesia itu seperti apa dan sebagainya. Itu sih Bang. Normatifnya seperti apa kan kayak gitu demokrasi. Oke. Satu pertanyaan, bukan pertanyaan lah ya, untuk penutup nih Cak. Kalau Ica pribadi ya, buat teman-teman mau dimanapun wadahnya harus tetap belajar gitu. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Itu sih menurut Ica. Kalau ada wadah itu disambut, jangan nanti-nanti, jangan takut-takut, karena ilmu itu nggak akan datang kalau nggak dijemput. Menarik sekali. Ya sahabat Bawaslu, ngobrol dengan si Ica ini memang nggak terasa waktu tetap berjalan, ya kan, sampai pada akhirnya kita ada di penghujung podcast ini. Oke, Cak, sebelum kita tutup podcast ini, kayak kita seruput dulu nih ya. Boleh. Jadi tadi kan ada kaitannya bahwasanya ilmu tuh harus dijemput, dan kita harus juga seruput ini kayaknya kopi. Iya. Bukan cuma menjemput, juga menseruput. Nah itu sudah sadap. Oke lah. Ya sahabat Bawaslu, cukup sekian podcast kali ini. Ya kita bakal jumpa lagi di lain kesempatan, di edisi yang lebih menarik, yang lebih menambah wawasan dan informasi bagi kalian. Oke, saya akhiri. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.